Saya yakin setiap di antara kita tidak ada yang akan memberikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya daging babi. Kenapa? Karena babi diharamkan oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari masih banyak di antara diri kita, saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba. Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustaz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala'umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling. Padahal dia saja yang merasa. Orang lain melihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan. Lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak. Yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min aramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari neraka, atau tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu, itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini, dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka
kita jaga diri kita, keluarga kita dari riba ini, beralih ke bank syariah. Alihkan tuh tabungan-tabungan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita kembangkan ekonomi syariah. Wah, kemarin saya baca buku Pak Ustadz, tidak syariahnya bank syariah, menuju syariah, menuju syariah. Karena kalau langsung ujuk-ujuk ya nggak bisa, berproses. Haramnya khamar aja berproses. Dulu orang musyrik jahiliyah minum khamar sesuka hatinya. Allah tidak langsung haram dah, tapi berproses. La taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Enggak boleh salat waktu mabuk. Artinya apa? Kalau enggak dalam salat boleh mabuk. Tapi jangan dipakai sekarang. Ini cerita tentang pengharaman khamar dulu. Jadi kalau mau sholat zuhur jam 12, mabuk jam 9, ya nggak apa-apa, mabuk aja. Atau jangan dipotong. Dulu nih ceritanya, sebelum pengharaman. Setelah umat Islam mulai menjauhkan khamar, karena ketika itu ada sahabat yang mabuk minum sampai lupa ayat, sambil mabuk sholat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum. Nah, keturun ayat la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu salat ketika kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Artinya umat Islam sudah mulai menjauhi khamar. Setelah jauh baru turun ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan, fihima ismun kabir, dosanya besar, tapi manfaatnya juga besar. Tetap cerita manfaat, tapi udah mulai agak jauh. Setelah jauh baru turun ayat pamungkas yang ketiga. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauh. Nah, jadi finalnya begitu. Begitu juga tentang proses ini, berdiri bank muamalat. Lalu bank-bank konvensional buka cabang divisi syariah, 16 tahun, 15 tahun baru boleh mendirikan sendiri. Beberapa bank daerah, bank Aceh, bank NTB, bank Sumatera Barat, nah ini bank Riau, berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam proses, walaupun mungkin kita tidak lagi hidup di atas dunia, tapi anak-anak cucu kita mendapatkan bank syariah ini sehingga murni dari riba, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, kita ini kan pekerja seni, kita syuting, sinetron. Nah, mau tanya hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz ya? Karena kadang-kadang ada adegan yang mungkin kita sama istri atau ada pegang tangan gitu, karena itu memang diperlukan sekali gitu, yang adegan yang pernikahan. Adegan berdua di satu tempat bisa dihindari karena di dalam kamar itu ada kameramen, ada lighting, ada sutradara, banyak. Jadi tidak terjebak ibu dalam layak luan narajulun ma'amura'atin illa ma'azi mahramin, tak boleh berdua-duaan laki-laki tak mahram sempat, bisa. Tapi yang pegang tangan tak bisa dihindari, harus dihindari. Tak bisa berkata, kamu tadi kok pegang tangannya? Karena lebih baik menusukkan paku dari api neraka ke kepala
min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kebetulan aktingnya situ pegang tangan. Lalu kemudian saya, kamu kan udah hijrah, udah ngaji kok pegang tangan. Tuntutan skenario nggak bisa. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang bagi insan pekerja seni ini adalah bagaimana membuat video yang bisa menyelamatkan orang lain, tapi juga kita selamat. Saya banyak tonton film-film film pendek yang banyak sebar di internet, yang produk Thailand itu. Tidak ada pegang tangan, tidak, tapi menyentuh. Pertama yang saya tersentuh tentang orang gila yang tidur di depan toko yang disiram. Itu kan ngeri sekali efeknya bagi orang yang meremehkan orang miskin selama ini. Ternyata yang menyelamatkan toko dia itu orang gila yang selama ini dia siram. Tak ada orang gila itu pegang tangan. Jadi artinya pekerja seni mulai berpikir bagaimana menulis cerita, menulis kisah, pengalaman true story orang yang kira-kira menjadi inspirasi. Terakhir kemarin saya nonton tentang cerita perempuan kaya direktur mengajak sopirnya punya mobil jelek. Kata direktur ini, nggak apa-apa, saya pakai mobil kamu aja, yang penting kan sampai di tengah jalan ditabrak dari belakang. Orang kaya sombong ini minta ganti. Akhirnya dia telepon atasannya datang, akhirnya pucat minta ampun. Tersentuh kita, tak ada situ pegang tangan. Nah, bisa. Jadi cobalah berpikir sehingga mengeluarkan cerita-cerita yang menarik tanpa harus menyentuh akidah, tanpa melanggar aturan-aturan agama kita. Saya pikir itu pekerjaan luar biasa, karena banyak orang sekarang tidak tersentuh kalau lewat ceramah. Banyak orang sekarang lewat ceramah dia belum mendengar ceramah, baru nengok ustaz udah takut dia. Tapi kalau ceramah ini dikemas dalam bentuk film, ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan, tambah satu lagi dengan film. Buktinya ketika disentuh hati dengan novel, menarik. Ketika cinta bertasbih, di mihrab cinta, dakwah lewat novel, menarik. Kalau Ustaz Somad ceramah, tak menarik. Tapi kalau ditulis, dibuatkan filmnya, menjadi menarik. Oleh sebab itu, tidak selamanya dakwah itu hanya lewat tausiah ceramah, tapi juga lewat film. Saya berharap Bapak Ibu pekerja seni mulailah berpikir melahirkan film-film pendek yang menjadi inspirasi, buatkan satu channel khusus. Dan sekarang kita lihat bagaimana misalnya film anak Rara dan Nusa menjadi kesukaan orang, tak hanya di Indonesia, di Malaysia. Buktinya orang suka berpikir. Allah Ta'ala kirimkan ilham sehingga Bapak Ibu punya ide-ide cemerlang menulis, lalu kemudian filmnya itu menjadi inspirasi, orang dapat hidayah gara-gara itu. Itulah sebenarnya dakwah itu. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena engkau, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Bukan karena ceramah, tapi karena film pendek yang, tapi tidak selamanya film pendek itu tidak. Jangan setelah ngaji ini film pendeknya mati, sedikit mati. Bukan itu. Saya tak ngerti betul film ini, tapi setelah saya tonton beberapa film Korea dengan Cina yang pesan-pesan kemanusiaan, menyelamatkan hewan, tidak ugal-ugalan di jalan, itu saya kira luar biasa. Wallahu a'lam. Saya baru mu'allaf 3 bulan, alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong, tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang nggak tinggal dengan orang tua karena pastinya nggak setuju. Di rumah sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka, Pak Ustadz?
Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain, saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak ngaji dan nggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah, tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi, sehat? Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti, tiap pagi, tiap hari, doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah. Di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua, Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu kawan-kawan lihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam, yang jarang-jarang mandi. Dan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustaz Somad yang ceramah tak dapat itu. Karena Ustaz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada yang dia bukan ustadz, tapi dengan merangkul, sering ngajak, ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Pak Somad. Saya seorang dokter ahli kandungan di bidang kandungan. Dulu teman dokter umum saya memutuskan spesialis ini. Motivasi saya adalah 3. Pertama, saya memilih bidang perempuan karena perempuan adalah tiang agama. Kedua, masalah Indonesia, angka kematian ibu masih tinggi. Ketiga, 60% penyebab infertilitas ada pada perempuan. Jadi saya memilih bidang ini, kemudian saya geluti, kemudian saya kasihkan bekerja, saya nggak berpikir macam-macam sampai akhir-akhir ini. Ada teman saya mengatakan, dokter kan kandungan kan haram anak perempuan. Saya baru sadar.
Iya, jadi saya istighfar dulu sampai sekarang. Jangan-jangan saya salah pilih gitu. Ya, di ujung cerita itu Pak. Jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz atau sama apakah bidang yang saya jalani ini seperti itu. Begitu haramnya saya jadi agak khawatir dan sedikit dalam. Ada aurat perempuan muslimah sesama perempuan muslimah, maka boleh nampak lehernya, nampak lengannya, nampak kakinya. Ada perempuan muslimah bersama mahramnya, bersama ayahnya, bersama adiknya, bersama kakaknya, nampak lengannya, nampak lehernya. Ada perempuan muslimah bersama laki-laki ajnabi yang tidak mahram. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, maaf, la yasluha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh kelihatan, ini pun boleh. Jadi ibu-ibu ini boleh kelihatan. Nah, lalu kemudian dah jelas perempuan dengan perempuan muslimah, perempuan dengan mahram, perempuan dengan laki-laki ajnabi. Saya ajnabi, asing, tidak ada mahram, tapi ibu di sini wajah nampak, telapak tangan dan bagian belakang. Pak dokter menghadapi perempuan 3. Pertama mahramnya, kedua ajnabi, ketiga non muslim. Maka ketiga-tiga ini hukum asalnya haram dia lihat auratnya. Apalagi aurat saat melahirkan itu aurat mughallazah, aurat yang berat. Tapi di sana ada darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya, ada batasannya, ada sebabnya. Ini kalau tidak ditangani dokter, mati. Pilihannya 2. Bapak, istri bapak ditangani dokter, orangnya soleh, amanah. Kalau tidak, mati. Kata si bapak, saya pilih mati aja. Nggak boleh kita pilih mati. Ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kematian. Andai masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati. Nggak boleh pilih mati. Ini babi, ini mati, saya pilih mati. Nggak boleh. Terus babi aja dikit untuk nyambung hidup. Sekarang Pak Dokter merasa dilema. Maka Pak Dokter, kalau memang sekarang sudah banyak dokter perempuan sehingga tidak lagi ada hukum darurat, tapi sampai sekarang saya kira tetap darurat karena tak seimbang antara ketersediaan dokter perempuan dengan orang hamil perempuan yang hamil perempuan. Tidak terpenuhi ketersediaan dokter perempuan dengan pasien perempuan. Mau tak mau, kalau tidak mati. Tapi Pak Dokter tidak selamanya juga harus dituntut itu. Kalau Pak Dokter ragu, Bapak bisa menurunkan ilmu Bapak ke spesialis SPOG, spesialis obgyn yang baru, yang perempuan-perempuan, sehingga Bapak menularkan ilmu. Maka ibu-ibu juga, anak-anak ibu harus ibu wakafkan satu orang untuk menjadi spesialis kandungan, untuk menyelamatkan dari hampir punahnya dokter perempuan, agar tidak laki-laki terjerumus pada perbuatan haram. Inti kesimpulannya, Pak Dokter tak perlu takut masuk neraka gara-gara ini, karena menyelamatkan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah
Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha, saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan, rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya, rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya,
Ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaallah. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihidna. Janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing. Yadribna bi arjulihidna. Dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. Satu. Dua. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tiga. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang perempuan tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah tidak lagi. Tentang punuk onta tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh, tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu. Masya Allah. Emang saya tayamum? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu bukan karena dibuat-buat, karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah capek sendiri. Normal saja apa adanya.